أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman, para sesepuh, para masyayikh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang semoga senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan inayahnya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga dengan inayah Allah kita bisa beraktivitas, bisa beramal soleh dengan berbagai macam amal-amal soleh. Maka untuk mewujudkan syukur ini hendaknya kita memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermin bagi kita yang mensyukuri nikmat tentunya menyeimbangkan dengan syukur kita dengan nikmat kita kepada Allah. Cermin kita orang-orang yang cerdas, cermin orang-orang yang peka, yang faham dengan nikmat, itu menyeimbangkan antara syukur dengan nikmat. Nah, kalau nikmat Allah kepada kita itu tidak terhitung, ya tidak terhitung jumlahnya, maka kita lihat, kita evaluasi bagaimana syukur kita kepada Allah. Kalau nikmatnya tidak terhitung, bagaimana dengan syukur kita kepada Allah Ta'ala? Maka semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua atas kekhilafannya dan atas kekhilafan-kekhilafan kita, ya, atas kekeliruan kita, dan semoga memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi yang akan kita bahas pagi ini tentang kekuatan hatimu tergantung dari keteguhan akidahmu. Kami ambil dari kitab Tauhid Al-Muyassar, di mana membahas tentang bahwa al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, dzu maqamin karim wa manzilatul azim. Ya, akidah yang benar itu memiliki keutamaan, memiliki makom, kedudukan yang sangat mulia, ya, memiliki kedudukan yang sangat mulia dan memiliki posisi yang sangat agung di dalam Islam ini.
dan juga dalam kehidupan ini. Jadi akidah yang benar itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Ketenangan, keteguhan hati itu tergantung dari kondisi akidahnya. Ya, jadi ketenangan jiwa, keteguhan hati, ya, atau kekacauannya sebaliknya itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya ribet, masalahnya banyak, hidupnya kacau, enggak, bukan di situ letaknya. Orang-orang beriman di zaman terdahulu itu masalahnya nggak pernah berhenti, ujiannya nggak ada yang ringan, tapi mereka mendapatkan sakinah, mereka mendapatkan ketenangan, ya, mereka mendapatkan tumakninanya jiwa, anteng. Nah, berarti bukan masalahnya, maka ketenangan jiwa, keteguhan hati, atau kekacauannya itu sangat terkait dengan kondisi keimanan. Maka pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya akidah, ya, posisi akidah dalam kehidupan ini, sehingga nanti kita betul-betul antusias, betul-betul serius dan optimal di dalam mempelajari masalah akidah ini. Dan sebagian berpandangan, wong musimnya kayak gini kok bahas masalah akidah, Mbok ya bahas masalah-masalah yang aktual. Akidah itu nggak ada yang nggak aktual, Pak. Akidah itu masuk dalam segala lini kehidupan kita ini, masuk dalam segala aspek kehidupan kita ini. Ya, insya Allah nanti di kedepannya kita akan bahas itu dahsyatnya akidah ini, sehingga nanti kita betul-betul terbuka kacamata kita ini, wawasan kita tentang pentingnya akidah ini. Baik, kita akan membahas tentang manzilah atau makomnya akidah dan keutamaan pada pagi ini. Yang pertama, bahwa akidah yang benar itu merupakan aqdamu arkanul Islam wa syu'batul iman. Ini yang pertama, ya, bahwa akidah yang benar itu merupakan rukun Islam yang paling utama, rukun Islam yang paling utama, dan cabang iman yang paling agung. Itu adalah akidah at-tauhid. Ini yang akidah at-tauhid merupakan aqdhamu arkanul Islam, rukun Islam yang paling utama dan cabang iman yang paling agung. Ketika Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang 5 itu, beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya, buniyal Islam ala khams, ya, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Dasar pertama yang merupakan madkhalu alal Islam, yang merupakan pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalam Islam, apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akidah yang pertama. Ini rukun Islam yang paling utama,
ya, dan cabang iman yang paling agung. Berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut, untuk bisa masuk ke dalam gerbangnya Islam dan masuk ke dalamnya Islam itu tidak bisa tidak, yang pertama harus melewati 2 kalimat syahadat ini. Akidahnya kudu bener-bener, termasuk nanti mencakup ketaatan kita, Pak. Sholat kita ini bener apa enggak, jaga jamaah apa enggak, sedih atau enggak kehilangan jamaah, itu terkait dengan masalah akidah, sangat terkait. Semangat kita infak, semangat kita sholat, semangat kita bantu orang, semangat kita berbuat baik sama orang tua, dan seterusnya, itu terkait dengan masalah akidah. Kita jujur atau tidak, amanah atau tidak, itu terkait dengan masalah akidah, sangat terkait. Ya. Jadi memiliki hubungan yang sangat spesial antara karakter dengan akidah itu. Ini yang pertama. Lalu hadis yang kedua, Nabi menyebutkan tentang cabang-cabang iman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, di mana Nabi mengatakan iman itu memiliki kurang lebih antara 60 au syab'una atau 70 cabang keimanan. Iman memiliki antara berapa? 60 sampai sekitar 70 cabang. Lalu disebutkan oleh Nabi fa'afdoluha, dan cabang iman yang tertinggi, cabang iman yang paling agung itu adalah qaulun la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Ini posisi kedudukan akidah yang pertama. Kemudian yang kedua, al-aqidatut tauhid. Aqidah at-tauhid ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Akidah at-tauhid itu merupakan perkara terpenting dan kewajiban pertama kali yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Saya ulangi, akidah at-tauhid ini merupakan ahammul muhimmat, perkara yang paling penting dan kewajiban yang pertama kali. Jadi kalau kita punya urusan, maka urusan yang paling penting apa? Akidah. Kalau kita punya kewajiban dari Allah, maka kewajiban yang pertama kali apa? Akidah. Sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita haji, sebelum kita sedekah, sebelum kita zakat, maka kewajiban apa yang pertama kali? Akidah yang benar, akidah yang lurus. Ini kewajiban pertama. Nah, itu. Oleh karena itu berdasarkan sebuah riwayat, ya, wa huwa awwalu ma yud'a ilaihi qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad radhiyallahu an. Inilah pendidikan pertama yang diberikan Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika akan diutus untuk berdakwah. Mereka dibekali oleh Nabi, mereka dididik oleh Nabi, lalu dinasihati oleh Nabi ketika akan ditugaskan untuk berdakwah, sebagaimana
wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Apa kata beliau? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Poin pertama, diberitahu kondisi orang yang akan didakwahi. Setelah itu apa? Falyakun, maka jadikanlah awal ma tad'uhum ilaihi, dakwah yang akan kamu sampaikan, materi yang akan kamu ajarkan kepada kaum ini, jadikan materi pertamamu adalah syahadah an la ilaha illallah. Ajarkan kepada satu kaum ini, sampaikan materi pertamamu untuk mereka. Ajarkan kepada mereka tentang persaksiannya kepada dua perkara itu. Persaksian kepada ketauhidan Allah, yang kedua persaksikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pada mereka. Itu jadikan materi pertama kali. Jadikan itu materi pertama kali. Oleh karena itulah, inilah ibadah yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz kepada orang-orang di Yaman ketika berdakwah di Yaman. Dan begitu pula dakwah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain kepada kaum di mana Nabi mengutus mereka untuk menyampaikan risalah ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, keutamaan tauhid, keutamaan akidah, kedudukan dan ketinggiannya. Yang ketiga apa? Al-ibadat. Semua ibadah la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Masya Allah. Semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah illa bit tauhidi, kecuali dengan syarat tauhid kepada Allah. Semua ibadah, apakah itu haji, apakah itu berpuasa, apakah itu sedekah, apakah itu jihad, ya Allah. Coba kita ingat hadis tentang 3 orang ahli ibadah. 3 orang ahli ibadah, di mana ibadah yang mereka lakukan ini ibadah-ibadah unggulan, Pak. Justru karena 3 orang inilah pertama kali api neraka itu dinyalakan. Insya Allah. Karena 3 orang yang ahli ibadah ini. Maka di situ disebutkan satu persatu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dipanggillah orang yang mati syahid. Orang menyebutkan dia mati syahid. Kenapa? Karena matinya saat berperang membela agama, dan matinya dalam peperangan itu. Coba bayangkan, ada amal yang lebih utama dari ini? Mati saat perang membela agama, dan matinya dalam peperangan itu. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditunjukkan keutamaan orang mati syahid. Ini loh pahala orang mati syahid. Dan dia pun mengakuinya, bahwa pahala yang ditampakkan itu dia merasa itu yang akan dia dapatkan. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau amalkan sehingga engkau merasa amal yang aku tampakkan itu adalah milikmu? Maka dia pun menjawab, wahai Allah, aku gunakan hidupku ini untuk membela agamamu.
dan aku sumbangkan nyawaku ini untuk jihad di jalanmu, dan aku serahkan nyawaku ketika perang untuk membela agama, berjuang demi agamamu. Saat dia menceritakan perjuangannya, saat dia menceritakan pengorbanannya, saat dia menceritakan kebaikannya, Allah menjawab dengan satu kata, kadzabta, engkau dusta. Ya Allah, habis sudah, Pak. Coba bayangin gitu. Maka keikhlasan amal ini menjadi taruhan. Apa itu keikhlasan? At-tauhid. Lalu diungkapkan oleh Allah alasan kenapa Allah mengatakan dia dusta. Ditunjukkan, bukankah kamu jihad ingin disebut sebagai seorang pahlawan? Yang tahu pernik-pernik hati ini gini siapa, Pak? Jelas Allah. Bukankah kamu berjihad itu ingin disebut sebagai seorang pahlawan? Bukankah kamu berjihad ingin disebut orang yang paling berani? Dan itu sudah kamu dapatkan sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari apa yang dia niatkan. Karena kamu ingin mendapat julukan, julukan sudah kamu dapatkan. Panggilan-panggilan mulia sudah kamu peroleh. Kamu sudah dapat apa yang kamu niatkan. Akhirnya apa? Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah, ini. Yang kedua siapa? Ahlul Quran. Gak main-main, Pak. Ahlul Quran. Dipanggillah orang yang ahli Quran ini. Dia berjuang untuk menghafalkan Quran. Dia ajarkan Quran, dia baca Quran siang dan malam. Lalu ditampakkan oleh Allah pahala keistimewaan. Dia pun merasa itu bagian miliknya. Ditanya oleh Allah, apa yang mendasarimu sehingga engkau merasa pahala yang aku perlihatkan ini itu milikmu? Maka dia pun ceritakan perjuangannya untuk menghafal Quran. Bukankah memperjuangkan berjuang untuk menghafal Quran itu perjuangan yang luar biasa? Kita sudah berjuang berapa juz? Anda berapa juz? Ya Allah, ini hafal. Dan dia ajarkan hafalannya. Dia pun punya santri yang luar biasa. Begitu dia ceritakan perjuangan bagaimana dia sulitnya menghafal Quran, beratnya beban yang harus dia bawa. Ayat demi ayat harus dia hafalkan, hari demi harus dilewati, tahun demi tahun harus dijalani untuk bisa meraih hafal Quran dan mengajarkan kepada umat ini. Allah menjawab dengan satu kata, kadzabta, engkau dusta. Makanya ini yang paling penting untuk kita jaga jamaah. Apa itu? Kesucian niat, ketauhidan di dalam beribadah, dan keikhlasan serta kemurniannya. Maka disebutkan di situ amal itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. Begitu juga orang yang bersedekah, menampakkan diri kebaikannya, ditunjukkan jalan-jalan sedekah yang dia lalui. Tidak ada peluang untuk sedekah kecuali hartanya dimasukkan ke dalam pintu tersebut, diletakkan, dicurahkan kepada jalan agama tersebut, ditunjukkan dia. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Nah, ini. Karena ada riyak di situ, ada riyak di sana, ada pamrih. Masya Allah. Dan ini loh perjuangan kita menuju ikhlas itu. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk menjadi orang yang ikhlas itu. Nah, maka disebutkan di dalam kitab tersebut, fahuwa syartun sihatuha, akidah yang bersih, akidah tauhid itu merupakan syarat sahnya ibadah. Saya ulangi, akidah tauhid merupakan apa? Syarat sahnya ibadah. Wa asasu qabuluha,
dan merupakan asas pondasi diterima atau tidaknya. Maka ini yang menarik, Pak. Al ibadatu la tusamma ibadah illa bitauhid. Ibadah tidak dinamakan suatu ibadah. Saya ulangi. Ya, al ibadah, dan ibadah-ibadah itu tidak akan dinamakan suatu ibadah illa bitauhid, kecuali dengan mentauhidkan Allah. Ibadah apapun tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah. Karena itu syarat. Kama anna sholata, sebagaimana sesungguhnya sholat, la tusamma sholat, tidak dinamakan sholat illa ma'at toharoh, kecuali disertai dengan toharoh. Sholat sekhusyuk apapun, sehebat apapun, tidak dinamakan sholat kalau tidak ada wudhu. Saya dipahami ya? Sholat sehebat apapun sholatnya tidak dinamakan sholat kalau tidak disertai dengan wudhu. Tidak ada tohar di sana. Maka fa'idha dakhala syirik, apabila masuk perbuatan syirik dalam suatu ibadah, fasadatul ibadat, maka ibadah menjadi rusak. Ibadah apapun ketika melakukan satu kesyirikan, maka ibadah-ibadah menjadi rusak. Sebagaimana apa? Kal hadas. Sebagaimana hadas, idza dakhala fit thaharah, apabila masuk di dalam thaharah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika orang di dalam thaharah itu ketika sholat, kemudian hadas masuk di dalamnya, apa yang terjadi? Nasibnya ibadah sholat ini gimana? Batal. Ya Allah, coba. Makanya kadang timbul pertanyaan, Ustaz, masa sih satu perbuatan syirik saja menghancurkan semua ibadah? Gini loh Pak, kalau tauhid itu merupakan syarat sahnya ibadah, sebagaimana toharo syarat sahnya sholat. Saniki jenengan sholat isya 4 rakaat, sudah masuk rakaat akhir, sudah masuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir, sudah tahiyat, baca separuh tahiyat, kentut sedikit, nah, gitu. Nggak usah banyak-banyak, sedikit, maces. Nasib 4 rakaat ini gimana? Gak eman sampean? Gak eman. 4 rakaat, sudah tahiyat akhir, kita masuk hadas. Apa nasibnya 4 rakaat ini? Habis semua. Seperti itu. Kenapa? Toharo itu syarat. Kalau syaratnya hilang, bagaimana nasib amalnya? Hilang. Maka tauhid merupakan syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah. Dan apabila tauhid tidak ada, maka nasib amal itu pun tidak ada artinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang bagaimana posisi akidah ini. Yang keempat, bahwa al-aqidah at-tauhid, akidah at-tauhid merupakan asas dakwatur Rasul alaihi musholatu wassalam. Ya, at-tauhid, akidah tauhid itu merupakan pondasi dasar dakwahnya semua Rasul. Saya ulangi, akidah at-tauhid merupakan pondasi dasar dakwah semua Rasul. Semua Rasul. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam,
dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inti dakwahnya tidak berbeda. Semua mengajak kepada kalimat yang sama. Nanti bisa kita lihat di surat Al-A'raf. Kita lihat dulu dalil secara global. Dalil globalnya kita lihat. Yang pertama kita lihat surat 16. Nah, surat 16. Ya, ayat 36. Surat 16 ayat berapa? 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Ada terjemah? Iya. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Baik, ayat ini menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, ayat ini menjelaskan tentang inti dakwah semua rasul. Semua rasul. Inti dakwahnya dua. Inti dakwahnya berapa, Pak? Ada dua. Inti dakwah semua rasul. Makanya Allah sebutkan, sungguh kami telah mengutus tiap-tiap umat seorang rasul, dan rasul yang kami utus pada tiap-tiap umat itu untuk menyampaikan sebuah risalah. Apa risalahnya? Ubudullaha wajtanibut taghut. Dua, Pak. Satu, tugas para rasul itu mengajak apa? Untuk menyeru dan menyampaikan sembahlah Allah saja. Dan yang kedua apa? Jauhkan diri kalian dari kesyirikan. Ini ada dua tadi. Satu, mengajak orang bertauhid kepada Allah. Yang kedua, mencegah orang dari perbuatan syirik. Semua rasul demikian, semua nabi demikian. Kemudian poin kedua di ayat ini menjelaskan bahwa ketika dakwah datang, manusia selalu terbagi menjadi dua. Satu, menerima dakwah tersebut. Yang kedua, menolak dakwah tersebut dimanapun begitu. Makanya kalau kita dakwah, sebagian menerima, sebagian menolak, itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi nggak usah ngeruneng, nggak usah ngeruneng. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan tentang ketetapan orang-orang yang sudah dinas oleh Allah untuk menolak dakwah tauhid ini. Ini, Pak. Nanti rinciannya bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf dari mulai ayat 59 kalau tidak salah itu memiliki kalimat sama, Pak. Sama persis. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad. Dakwah yang disampaikan intinya sama. Apa itu? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kalimat sama. Nanti Nabi Syuaib kalimat ini yang dibawa.
Nanti Nabi Soleh kalimat ini yang dibawa, ubudullah malakum min ilahin ghairi. Kalimat ini tidak ada perbedaan, padahal masanya berbeda, problemnya berbeda, kasus-kasus yang dialami oleh umatnya berbeda, tapi kalimat yang disampaikan itu rahasia indah di dalam kalimat tauhid. Pun itu yang keempat, yang terakhir, yang kelima. Nah ini yang kelima, bahwa akidah at-tauhid merupakan sumber rahasia besar di dalam kekuatan jiwa seseorang. Tangguhnya orang, kekuatan orang beribadah, kekuatan orang beribadah, kekuatan orang di dalam menyandang keimanan, kekuatan jiwa seseorang di dalam menghadapi ujian hidup, itu tergantung dari kekuatan akidahnya. Kuncinya di situ. Ya, rahasianya di sana, Pak. Ya, rahasianya di situ. Itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya. Kita lihat surat Al-Imran 146. Surah Al-Imran 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Iya. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Perhatikan doa ini, Pak. Berapa banyak nabi berperang di jalan Allah yang didampingi pengikut-pengikut yang bertakwa. Coba kita lihat sifat-sifat pengikut-pengikut yang setia itu bagaimana. Pertama apa di situ? Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa apa? Lemah dengan musibah yang menimpa mereka saat mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, mereka tidak merasa lemah. Mereka tidak merasa lesu. Ya. Kemudian mereka juga apa? Wa ma dha'ufu. Mereka tidak merasa patah semangat. Nah, coba kita lihat. Kita cocokkan dengan diri kita. Kadang-kadang kita ini gak muni tapi hilang dari kajian gitu. Gak pernah mengeluh, tiba-tiba ghaib. Patah semangat ini, Pak. Makanya teman-teman yang sekarang punya kalimat kan, saya sedang hijrah, saya sekarang kena-kena ngomong itu. Hijrah itu sulit, hijrah itu berat.
Hijrah itu bukan cuma kita berubah penampilan, boten. Itu kan banyak umahat itu emak-emak itu. Yang merasa ketawa. Hijrah, aku hijrah, diposting gitu, di grup-grup aku hijrah. Akhirnya bikin komunitas hijrah sekuat, jilbab sekuat, cadar sekuat, sekuat. Akhirnya hijrahnya ini apa? Nggak ngerti apa itu hijrah. Akhirnya bikin program-program sosial untuk menunjukkan hijrah, grup sosialita, bikin resek. Ujung-ujungnya apa? Tumpuan utang. Rumahnya berantakan, rumah tangganya. Apakah ini hasil hijrah kita? Dan apakah ini tujuan kita hijrah? Tidak, jamaah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya statement saya hijrah, pertanyaannya diinget-inget ya, diinget-inget satu, apa sih yang dimaksud hijrah itu? Gitu loh, apa sih yang dimaksud hijrah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda harus hijrah? Kenapa? Yang ketiga, siapa yang menyuruh Anda hijrah? Sing ngongkon sopo? Yang keempat, Anda itu mau hijrah kemana? Dari mana mau kemana? Kenapa saya ngomong begini? Saya banyak kasus di lapangan, Pak. Ada ibu-ibu muda datang menemui, Ustadz mau sharing, monggo. Alhamdulillah Ustadz, saya ini sudah hijrah, alhamdulillah. Cuma kalau saya ngaji tak pilih Ustadz, yang banyak larangannya saya nggak ikut. Nggih. Terus nanyanya lucu, apa Ustadz termasuk yang banyak melarang? Iki ya opo karepe iki Mbak. Terus tak tanya, Mbak ngapunten, jenengan yang nyuruh hijrah itu siapa ya? Bingung. Maksud Ustadz, ya ngono mang maksudku. Sing ngongkon sampean hijrah iku sapa? Iya ya, loh kok iya nih ya toh. Terus yang kedua, jenengan ini dari mana mau kemana? Hijrah itu kan pindah atau meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Jenengan tahu sih hakikat hijrah itu apa? Hakikat hijrah itu sebagaimana Nabi menyebutkan al-muhajir. Hakikat daripada hijrah itu adalah man hajara manahahullahu an. Ya, hakikat hijrah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Lan jenengan katanya hijrah, malah nek ngaji wedi karo sing dilarang. Loh, makanya saya tanya jenengan tadi mau dari mana, mau kemana? Sing sampean hijrah iku apa? Ini, Pak. Maka kita lihat di dalam ayat ini, orang-orang yang bertakwa yang mendampingi Nabi, begitu banyak ujian-ujian yang mereka dapatkan, begitu besar musibah-musibahnya mereka terima. Dalam konsekuensi iman dan hijrah ini, di dalam konsekuensi ketakwaan, dalam konsekuensi akidah, dalam konsekuensi keimanan, itu memiliki pengaruh yang sangat. Apa itu? Kekuatan jiwanya tergantung dari kekuatan akidahnya. Kenapa pengikut-pengikut yang setia ini nggak gampang mengeluh? Sementara kita, ya Ustadz, padahal saya loh sudah hijrah, sudah saya tinggalkan tempat-tempat riba, saya menuju usaha-usaha yang halal. Kok saya semakin ruwet Ustadz? Aku sih bingung mas, nek gini mas. Jadi kan ngerti sih konsekuensi iman itu apa? Lah ya karena iman itu katanya iman itu menjanjikan kebaikan. Gimana Ustadz? Benar. Tapi kenapa setelah saya iman kok saya banyak ujian? Gini loh mas. Gini loh mas, lungguh kena-kena. Ayo gawe kopi dhisik. Cocok. Ngopi, ngomong kena-kena terus goreng gedang. Enak wih. Gini loh.
Kalau kita ditanya, Pak, barangkali bapak-bapak menyalahkan tahajudnya. Aku wis tahajud, aku wis berubah, aku wis sholat jamaah, aku wis maca Quran, aku wis tinggalkan ketidakbaikan. Yang kemarin penuh, pekerjaanku penuh dengan ketidakjujuran. Aku saiki dadi wong jujur, kok justru ujian datang kepadaku. Gini loh, kalau bapak-bapak ditanya, orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Siapa? Para nabi, satu. Terus setelah itu siapa? Orang yang imannya di bawah nabi. Intinya, seseorang diberi ujian oleh Allah itu disesuaikan dengan kondisi keimanan dan ketakwaan. Semakin kuat ketakwaan seseorang berarti semakin besar ujiannya. Semakin kuat iman seseorang berarti semakin banyak rintangan-rintangannya. Satu. Yang kedua, itu poin pertama ya. Jadi orang diuji sesuai dengan apa? Kapasitas ketakwaan, keimanan dan akidah. Jadi semakin kuat iman, semakin kuat akidah, maka semakin besar ujiannya. Satu. Yang kedua, kalau bapak ibu berdoa minta iman, itu minta iman yang bagaimana? Kalau panjenengan dengan saya berdoa pada ya Allah, minta iman yang kuat, minta iman yang teguh, atau ya Allah berikan aku iman yang biasa-biasa saja gitu. Kalau kita doa minta iman, itu minta iman yang bagaimana, Pak? Yang apa? Makanya yang dimaksud apa ini? Iman yang kuat atau iman yang biasa saja gitu maksudnya itu. Yang kuat. Enggak situ. Hah? Gimana? Minta iman yang kuat atau iman yang biasa saja? Yang kuat. Jenengan tahu resikonya minta iman yang kuat itu. Lah kok sambatan gitu loh. Kenapa Ustaz setelah saya iman ini kok saya ujian semakin banyak? Dongomu keliru Mas. Dongomu keliru ya nopo? Saya sudah minta kepada Allah iman yang kuat. Lah kuwis masalahnya. Makanya njaluk iman itu sing biasa ae ujiane jae enteng ngono lho. Lan jenengan mboten paham. Betul ini Pak. Makanya dua hal yang tidak boleh dilepas antara ilmu dan akidah. Ilmu dan akidah. Ilmu itu akan membuka wacana kita. Apa itu hakikat iman? Apa itu hakikat akidah? Apa itu hakikat ujian? Orang sudah memahami hakikat iman, hakikat ujian. Kalau ujian datang, dia nggak kaget. Justru para sahabat iku sing dienteni. Lalu ambek sampean saiki kepingin iman kepethuk musibah, iku sing tak wedeni. Beda. Para sahabat begitu mendapat ujian apa? Iku sing tak enteni. Lihat ketika perang itu. Ketika akan perang berjejer-jejer orang-orang muslim dari kalangan para du'afa yang paling banyak itu, Pak. Pengembala kambing, bekas-bekas budak. Ya, para du'afa itu yang paling banyak. Pasukan yang dibawa oleh Nabi itu dengan membawa pedangnya, dengan membawa tombaknya, lalu dihadapkan dengan orang-orang kafir yang gagah berani, yang jumlah mereka begitu besar, pengalaman mereka dalam perang luar biasa, senjata mereka sudah luar biasa komplitnya. Lalu orang munafik datang, kamu lihat orang kafir mengerahkan segala pasukannya, mengerahkan segala kekuatannya, fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Apa jawabnya? Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini yang dijanjikan Allah kepada kami. Iki sing tak enteni. Coba bayangin. Seorang tabi'in berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku demam. Tolong angkat tangan, siapa yang berani baca doa ini? Kenapa?
Karena dengan ujian-ujian itu dosa-dosaku dirontokkan oleh Allah, surgaku ditinggikan oleh Allah. Itu yang mereka cari. Jadi bukan masalah yang mereka takuti. Malah ada seorang tabi'in berdoa minta diberikan apa? Demam pada tubuhnya itu. Dan Allah kabulkan. Setiap malam tubuhnya demam tabi'in ini. Pertanyaannya, menderita atau bahagia dia? Kenapa? Ayo ditiru yuk. Habis sholat syuruk nanti berdoa pada ya Allah, aku ingin mengikuti jejak tabi'in, berikan aku demam. Wong demam petang dino gak panas-panas, gak turun-turun yang geruneng. Ayo coba. Berarti konsepnya apa Mbak di sini? Kunci rahasianya di mana? Mereka tenang dalam menghadapi ujian-ujian. Sampai ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengeluh, aku sudah disiksa, tidakkah engkau berdoa kepada Allah minta tolong agar diuji oleh Allah? Nah, ini kuncinya di sini. Resepnya ada pada kekuatan akidah, resepnya ada kekuatan pada kekuatan iman. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan keteguhan hati, keteguhan iman kepada jiwa-jiwa kita untuk bisa membawa ketaatan dan menghadapi ujian-ujian yang besar. Ada 1-2 pertanyaan barangkali. Masya Allah. Nek mbak teko aku gemeter saya. Monggo mbak, monggo. Boleh dengan catatan empun angel-angel. Yang pertama Ustaz, Nggih. ibadah dengan tauhid dan meditasi ini kaitannya dengan takdir. Yang kedua umur, ada kemudian umur waktu. Kalau waktu tidak berubah ya sudah pilih. Terima kasih. Baik. Ini termasuk pertanyaan sulit, Mbak. Kan sudah saya katakan, kalau bertanya jangan sulit-sulit. Baik. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Akidah. Terus apa tadi? Betul, akidah tadi apa pertanyaannya yang ditanyakan? Ini. Kita berbicara tentang takdir gini, jangan tergesa-gesa, perkara ini langsung disandarkan kepada takdir. Termasuk malas ibadah, sulit ibadah. Wah, mungkin saya ini sudah masih ditakdirkan belum dapat hidayah. Jangan begitu. Tidak boleh keburukan disandarkan kepada takdir. Kalau keburukan disandarkan pada takdir, maling gak mau dicekel, Pak. Maling gak boleh dicekel, gak boleh dihukum. Kenapa kau mencuri? Ya mungkin takdir, urung, Pak. Jelas ya? Allah menentukan satu ketetapan dan Allah mensyariatkan ikhtiar. Jelas? Orang seperti doa tadi. Kalau kita bicara takdir, sampean dongo enggak dongo, nek takdirnya percuma. Sampean dongo walaupun enggak ditakdirkan enggak akan dikabulkan. Betul demikian? Nek diringkes kan begitu kan? Namun syariat ini membicarakan beda. Anda tidak akan ditakdirkan kenyang kalau nggak makan. Coba sampean tunggu takdir. Ojo mangan. Gimana? Kamu kok wajahmu lesu? Iya, belum makan. Lu kenapa? Nunggu takdir. Maka sunatullahnya kita dianjurkan untuk ikhtiar. Setelah ikhtiar optimal kok masih tetap belum makan. Oh no, ada dasare nek wong ditakdir gak makan walaupun ikhtiar gak karu-karuan tetep gak mangan, Pak. Contoh saya pribadi habis sholat Jumat jamaah nyamberi Ustadz, habis ini ada acara mboten. Ayo kita makan, ini kan dekat dengan warung bakar IBC apa IB?
Ya iku mau lah. Diajak makan, waduh mas, ngapunten sangat. Saya sudah 4 hari ini nggak makan di rumah. Istri saya ngomel. Kenapa? Makanannya sering buang, mesti dijagan-jagani, gak makan. Hari ini saya ingin makan di rumah, biar istri saya seneng masakannya dimakan gitu. Jadi nggak jadi Ustaz? Ya insya Allah lain kali saya berkenan. Pulang saya, istri saya istirahat. Tak klutak, kluk teko kanok sego menawa. Wong kari ndek dandangnya mengkur. Ompreng mengkurep kabeh ya Allah. Istri saya bangun, "Lho, sampean ndoleki apa? Gak masak." "Ya ora, wong sampean gak tau mangan ning omah." Nah, iki jenenge lan tusibana illa ma kataballahu. Saya langsung buka surat At-Taubah ayat 51. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita sudah ikhtiar, makanya tidak boleh kita tanpa ikhtiar kemudian menyandarkan kepada takdir. Maka itulah kenapa takdir dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Jelas ini? Makanya di zaman Umar kan pernah ada satu kasus seorang pencuri ditangkap. Ketika ditanya oleh hakim dan Umar ada di sana, "Kenapa engkau mencuri? Bukankah masih banyak jalan-jalan yang halal yang harus kamu tempuh?" Apa dia jawab? "Takdir wahai hakim." Oh gitu. Kata Umar, "Potong tangannya." Marah dia, "Ya Umar, apakah tangan kau harus dipotong karena hanya mencuri ini?" Kata Umar apa? "Takdir." Makanya kalau semuanya disandarkan kepada takdir termasuk perbuatan buruk, nanti bapak-bapak zina itu jadi ngomong takdir. Istri nggak bisa protes, Pak. Gimana? Kok bisa toh ya sampean selingkuh iku ceritane piye? Enak suami yang sudah ngaji akidah ini. Ya mungkin takdir deh. Makanya ibu-ibu nanti barangkali ada suami selingkuh, terus ditanya begitu jawabnya takdir. "Bu, rungok nih, tapuan." Lambe ini tapuan, plok. Mesti teriak, "Kamu mukul saya." Jawab, "Takdir." Sampun jelas Bang ya? Nah, jadi kita tidak bisa langsung mengatakan takdir tanpa adanya ikhtiar. Makanya Allah syariatkan ikhtiar. Orang tidak akan ditakdirkan punya anak. Nah gitu loh. Kalau enggak hubungan badan. Kalau jauh menikah, wong akeh saiki wong sing gak nikah tuh ya anak itu repot. Bagaimana kamu akan mempunyai anak tanpa hubungan badan? Walaupun kamu berdoa kepada Allah. Jelas ini? Itu diantara beberapa poin. Terus yang kedua, usia 40 tahun. Katanya kalau sudah enggak sungguh-sungguh, dia enggak beribadah, katanya apa? Lebih sulit. Nah, Al-Quran telah menjelaskan demikian. Itu merupakan sebuah isyarat saja. Kenapa Allah sebutkan 40 tahun secara harfiah di dalam Al-Quran? Karena memiliki rahasia-rahasia yang sangat besar. Mungkin kapan-kapan kita bahas tentang rahasia usia 40 tahun ini. Lalu disebutkan di situ bahwa orang yang sudah masuk ke dalam usia 40 kok belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan, maka dikhawatirkan tidak ada lagi kemampuan untuk berubah. Sulit untuk melakukan suatu perubahan. Kenapa? Usia 40 tahun usia kesempurnaan menetapkan jalan hidup. Makanya para nabi diutus oleh Allah rata-rata usia 40 karena sempurna akalnya untuk membedakan sesuatu dengan yang baik, antara yang baik dengan yang buruk. Sempurnanya akal, sempurnanya berpikir, sempurnanya menimbang itu pada usia
40 tahun. Makanya disebutkan falamma balagha asyudda, apabila sampai usia dewasa, mateng untuk berpikir. Nah, itu kok belum ada tanda-tanda perubahan. Itu lebih sulit. Kenapa? Beberapa sebab. Satu, usia 41 tahun ke atas itu masa-masa kembali kepada kelemahan, Pak. 41 tahun ke atas itu bukan orang semakin kuat, boten. Itu kembali kepada masa kelemahan. Seperti bulan purnama itu sempurnanya 13, 14, 15. 16 itu nggak bisa lebih terang. 16, 17 terus ke sana, itu mengarah kepada kembali kemana? Kembali kemana? Ke awal. Pada kelemahan. Semakin tua semakin lemah. Nggak ada ceritanya semakin tua semakin kuat. Mbok ombeni obat apa tetep. Ya, mungkin fisik bisa ditipu daya, tapi mesin tetep, Pak, remek. Gimana? Coba ibu-ibu yang sudah usia 55 tahun, ayo coba sampean mandio madu nek perlu sak tawone. Nek perlu sak tawone jegurono pisan. Mandi susu bareng sama sapine. Ayo, nek wis 55 tahun ke atas ora tambah nom. Ora tambah nom. Makanya dohirnya bisa ditipu daya. Saiki kan onok senar digawe nari kulit kuwi. Dadi cek ketok kenceng. Mesin onderdil tetep lemah. Ndak bisa, wong itu ketetapan dari Allah kok. Coba jenengan duduk saja nih, duduk saja. Usia 40 tahun ke bawah, sila sempurna kados ngeten, Pak. Sila duduk sila bersila gini, sempurna 1 jam kuat panjenengan. 50 tahun ke atas ora iso sembojo. Ayo. Nggih mboten? Nah, gak iso sila ngene. Nek sampean paksa, nggak sampean sembojongnya, alamat wayahe wong buyar ngaji jenengan pasti masih di situ. Oh, itu ketetapan kok, nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu saya jalan ke Ngampel sana, Pak. Wonten tiyang masya Allah, gawe jamu ular kobra, Pak. Kalau kobra niku darahnya ditetes nih, terus ono bacemane anake kobra nih. Diminum sama empedunya, masya Allah. Saya ngeliat minum niku muntah saya gitu. Yo opo rasane? Tak tanya, berapa umurnya Mbak? 40 tahun. Obat tadi untuk apa? Vitalitas. Oh, berapa umurnya? 40. Oh, sik durung, Mas. Maksudnya apa? Wis entenono ae. Nek wis ndukure 40, jangankan Anda minum empedu, nek perlu untalan sak kobrae. Nek perlu untalan sak kobrae. Ada lagi yang apa namanya anu buaya itu? Oh, sampean kok hafal ya? Loh, ini kata meneng-meneng ini lah, Pak. Mencari info-info gitu. Tangkur buaya. Nek wis umur 50 mudik, jangankan cuma tangkurnya. Nek perlu untalan sak bajule, ngono lho. Tetap kelemahan itu tidak bisa kita pungkiri. Ketetapan dari Allah, ketetapan dari Allah, nas dari Al-Quran itu, manusia memiliki kekuatan. Kekuatan manusia itu didampingi oleh dua kelemahan. Tidak bisa tidak itu. Maka ini kita kembali kepada syariat. Syariat mengajarkan kita yakin kepada takdir, namun syariat mengajarkan kita untuk berikhtiar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.